Charles Leclerc pulang ke rumahnya dengan tangan hampa setelah crash di tikungan terakhir pada balapan GP Monaco pekan lalu. Sempat dikira karena efek dari aspal yang terkelupas dan berdampak ke grip ban yang jadi licin. Namun investigasi lebih lanjut mengungkap fakta bahwa crash Leclerc lebih dari sekedar masalah aspal saja. Di radio setelah insiden, Leclerc sendiri berkata bahwa dia tidak mau disalahkan dan mention masalah rem. Saat kembali ke garasi, pembalap tuan rumah ini juga marah-marah kepada timnya dan sempat menjelaskan bahwa dia sudah mengerem sebanyak 3 bar pressure, namun mobilnya tidak melambat di tikungan terakhir. Masalah rem ini setidaknya jadi bahan perbincangan hangat setelah Monaco, karena ada beberapa hal yang terungkap dari insiden Leclerc kemarin. Leclerc sendiri sudah mengalami masalah rem tersebut sejak latihan bebas, di mana dia beberapa kali bablas di tikungan Mirabeau, utamanya pada sesi latihan bebas pertama. Pada sesi FP3, dia juga beberapa kali keluhkan feeling pengereman yang tidak konsisten saat eksekusi percobaan hot lap. Bahkan ketika safety car dan beberapa lap sebelum insiden, Leclerc sempat lock up di tikungan yang sama, seperti ketika dia bablas di latihan bebas. Jadi masalah rem ini memang benar-benar ada, dan sudah ia keluhkan sepanjang akhir pekan GP Monaco. Masalah kemudian jadi klimaks dengan insidennya pada lap 66, di mana Leclerc mengatakan bahwa 3 dari 4 rem di mobilnya tidak bekerja dan seperti tidak ada kaliper yang mencengkram. Leclerc berkata bahwa ketika safety car diberlakukan, 3 dari 4 remnya itu tidak berfungsi lagi dan segala usaha sudah dilakukan lewat pengaturan setting, namun semuanya gagal membuahkan hasil. Sang pembalap mengklaim apabila semua itu terlihat dari data ketika ia menginjak rem, mobilnya tidak menunjukkan perlambatan yang signifikan. Dan memang benar, semua itu nampak di data telemetri, bahwa lajunya tidak melambat saat ia injak rem. Leclerc alhasil secara belak-belakan menyalahkan rem sebagai biang kerok insidennya di Monaco, dan Ferrari sepertinya juga sepakat dengan klaim tersebut karena Frederick Vasseur akui kalau insiden itu bukan salah pembalap. Yang membuat perkara ini jadi menghangat adalah respon Brembo selaku penyuplai rem bagi Ferrari selama lebih dari 5 dekade, dan penyuplai lebih dari separuh rem di tim F1 saat ini mengeluarkan klarifikasi. Pihak Brembo membantah klaim Leclerc yang menyalahkan komponen rem sebagai penyebab insidennya di GP Monaco, dan meminta semua pihak menunggu investigasi secara menyeluruh untuk menentukan penyebab sebenarnya. Klarifikasi semacam ini sangat jarang dilakukan oleh penyuplai rem, apalagi sekelas Brembo, yang menunjukkan kalau mereka ingin menjaga reputasinya sebagai supplier rem terpercaya di F1 dan dunia motorsport secara general. Apalagi insidennya terjadi di balapan seprestisius Monaco yang bisa mencoreng nama mereka, terbukti dengan valuasi saham Brembo yang alami penurunan setelah insiden Leclerc kemarin. Masalah rem ini diyakini sudah dialami Leclerc sejak GP Kanada ketika dia diberikan komponen rem baru oleh Ferrari yang sejatinya spesifikasinya masih sama seperti komponen sebelumnya. Namun entah kenapa Leclerc tiba-tiba mengalami problem yang jelas-jelas mempengaruhi performanya di track, di mana ia sangat kesulitan di Montreal dan kemudian gagal finish di Monaco. Ada beberapa faktor yang berpotensi memicu masalah rem di mobilnya dalam 2 balapan terakhir. Perubahan terkait regulasi 2026 bisa dibilang merupakan salah satu pemicu yang cukup berpengaruh terhadap perubahan karakteristik pengereman di mobil generasi baru. Selain mobil yang lebih pelan dan lebih ringan, energi pengereman juga berkurang sekitar 20%, karena proses pengereman lebih banyak dipakai untuk harvesting energi lewat MGUK. Begitu pembalap lepas gas saja, MGUK bisa langsung menyerap energi kinetik dari roda belakang dan mengubahnya jadi energi listrik. Itu membuat efek engine braking yang cukup kuat dari roda belakang, bahkan tanpa perlu menginjak rem sekalipun, dan dampaknya adalah pembalap jadi lebih jarang memakai pengereman mekanis ketika kondisi pelan seperti safety car. Masalahnya adalah energi yang bisa diharvest atau diserap oleh MGUK ini ada batasnya, dan apabila sudah mencapai batas maksimal, maka MGUK akan berhenti harvesting, dan efek engine braking akan hilang. Di kasus Leclerc, salah satu asumsi terkuat adalah Leclerc sangat jarang mengerem ketika di belakang safety car karena lebih mengandalkan pengereman lewat MGUK. Begitu limit harvest MGUK sudah tercapai, suhu cakram rem belakangnya sudah terlalu dingin karena tidak dipakai dan membuatnya kehilangan daya cengkram atau tidak berfungsi semestinya. Masalah makin kompleks karena material karbon pada cakram rem Brembo ini dinilai sangat sensitif terhadap penurunan suhu. Dan jika terlalu dingin, maka daya cengkramnya bisa inkonsisten. Ditambah dengan ukuran cakram yang lebih besar, membuatnya sulit dipanaskan ketika suhunya sudah mendingin. 3 dari 4 rem yang dikeluhkan Leclerc tidak bekerja di Monaco. 2 di antaranya adalah rem belakang yang sama sekali tidak ada daya cengkram, yang mendukung teori tersebut.
Apakah bisa jadi dipengaruhi juga oleh faktor sirkuit Monaco yang banyak titik pengereman dan menyebabkannya terlalu bergantung ke engine braking lewat MGP? Bisa jadi iya, mengingat selain Leclerc ada Valtteri Bottas dan Oli Berman yang harus DNF karena masalah pengereman, di mana dua-duanya sama-sama pakai mesin Ferrari dan remnya dipasok juga oleh Brembo. Namun bagi Leclerc yang sudah alami masalah inkonsistensi pengereman sejak Kanada, mungkin masalahnya bisa lebih spesifik ke gaya balap, mengingat style pengereman Leclerc yang lebih progresif dengan trail braking yang agresif. Ada dugaan lain juga bahwa update software dari Ferrari sebabkan perubahan terhadap seberapa besar engine braking yang diinginkan Leclerc dan memicu masalah sampai di Monaco. Pembalap yang baru saja perpanjang kontrak bersama Ferrari ini ungkapkan kalau dia sudah punya solusi terhadap permasalahannya, yaitu dengan ganti spesifikasi rem mengikuti yang dipakai oleh Lewis Hamilton. Sudah dikonfirmasi bahwa dua pembalap Ferrari ini memakai spesifikasi rem yang berbeda sejak GP Jepang, di mana Hamilton memakai rem dengan kaliper dari produk Carbon Industries yang dulu pernah memasok rem semasa ia masih di Mercedes. Tahun lalu, salah satu masalah terbesar Hamilton yang menghambat masa adaptasinya di Ferrari adalah faktor rem. Pengereman adalah senjata utama Hamilton selama bertahun-tahun, dan dia memiliki teknik serta preferensi spesial yang bahkan membutuhkan desain komponen rem yang spesifik. Pembalap 7 kali juara dunia F1 ini tidak cocok dengan pengereman yang disuplai full dari Brembo dan meminta pergantian komponen rem yang kemudian disepakati oleh Loic Serra selaku direktur teknis yang pernah bekerja dengannya semasa di Mercedes. Kaliper karbon dari Carbon Industries diklaim memiliki daya gigitan awal yang sangat kuat dan cocok dengan gaya pengereman Hamilton yang agresif dan keras dalam menginjak pedalnya. Ferrari sudah merencanakan pergantian komponen rem dengan kaliper dari Carbon Industries sejak awal musim dan sudah masuk ke agenda upgrade mobil. Namun Hamilton baru bisa memakainya pada GP Jepang dan Leclerc memilih menundanya lebih lama karena lebih familiar dengan komponen rem lama. Di GP Monaco, sebenarnya Leclerc sudah ditawari untuk bisa ganti komponen remnya seperti Hamilton. Namun dia menolaknya karena berpikir bahwa sirkuit seperti Monte Carlo lebih baik memakai rem yang sudah ia pahami. Pada GP Barcelona akhir pekan ini, komponen rem baru sudah terpasang di mobilnya dan akan ia coba pada sesi latihan bebas nanti. Tidak ada jaminan langsung cocok karena bisa dipastikan daya cengkramnya akan lebih sensitif dan agresif daripada versi full Brembo. Tapi ini adalah sesuatu yang harus Leclerc coba. Perbedaan spek yang sudah diakui merupakan kesepakatan tim dan pilihan preferensi pembalap, membantah tuduhan sabotase yang disebar oleh media-media gosip Italia. Mereka menuding bahwa Ferrari sengaja sabotase Leclerc dengan membedakan spesifikasi rem terhadap Hamilton dan bahkan menuduh tim memberikan rem bekas Lewis ke mobil Leclerc. Namun penjelasan serta bukti-bukti yang baru saja kami sampaikan setidaknya bisa membantah tuduhan tersebut. Selain rem, Ferrari juga berikan 2 upgrade yang diklaim bisa menambah performa SF26 sampai 0,2 detik di Catalunya. Pertama yaitu sayap depan pada area end plate di mana akhirnya Ferrari memberikan komponen dive plane dengan desain downwash untuk improvisasi outwash dan vortex generator lewat kurva di dindingnya. Yang unik adalah pada bagian bawah footplate, Ferrari memasang sirip-sirip sebagai airflow management yang menyerupai seperti terowongan Venturi. Sirip-sirip ini akan mempercepat airflow di area bawah, membentuk area low pressure, lalu membuang airflow tersebut ke atas atau upwash. Efeknya adalah peningkatan downforce di sayap depan secara signifikan, serta pengaruhnya terhadap manajemen airflow di area underbody. Ferrari juga berikan upgrade di area pinggir floor untuk memperkuat manajemen tire wick di ban belakang untuk menjaga stabilitas airflow yang mengalir di area cook battle serta atas diffuser. Jadi, akankah Ferrari bisa pangkas ketertinggalannya dari Mercedes di Catalunya? Jangan lewatkan GP Barcelona akhir pekan ini dan jangan lupa like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.